Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ari Prabowo di episode Sinobar Podcast Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Sobat UKM, pada hari ini saya kedatangan tamu yang istimewa karena jauh dari kota Surabaya. Hari ini seseorang yang istimewa ini akan sharing kepada Sobat UKM bagaimana bisnisnya. Tentu saja simak baik-baik, kita langsung tanya kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak. Bu Rosi namanya. Nah, beliau ini datang jauh-jauh dari Jember dengan produk yang akan nanti kita kupas tuntas dalam episode kali ini. Ya. Bu Rosi, boleh dikenalkan ke Sobat UKM dari mana dan lokasi usahanya di mana? Baik, selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Rosi Ilianti dari Jember, Pak. Tepatnya ujung timur kota Jember. Jadi di Desa Sempolan, Kecamatan Silo. Jadi perbatasan antara Jember dan Banyuwangi. Oh, dan Banyuwangi. Di sebelah timur ujung Jember. Jadi Jembernya dicoret. Paling ujung timur Jember coret gitu. Ya. Nah, asli situ, Bu ya? Asli, Pak. KTP di situ. KTP di situ, punya usaha di situ, Sobat UKM. Nah, saat mulai usaha di Jember itu tahun berapa? Mulainya 2019. 19 itu karena mungkin ketertarikan saya, karena memang di wilayah di daerah saya itu banyak daun yang jelas. Rumah saya dekat hutan, iya. Di pinggir hutan, iya, banyak daun, iya. Akhirnya terpikir bagaimana kalau potensi yang ada, alam yang ada itu kita manfaatkan. Jadi mengubah apa potensi alam, menjadikan brand atau fashion yang ramah lingkungan dan sebagainya. Oke. Nah, Sobat UKM pasti penasaran, tadi ngomongin daun-daun, apa sih bisnisnya Bu Rosi ini, kawan? Nah, yang Bu Rosi lakukan sejak 2019 tadi adalah usaha fashion, di mana fashionnya ini memanfaatkan alam, yaitu daun tadi yang diceritakan. Jadi beliau ini melihat potensi daunnya begitu banyak di sekitarnya, ya. Kan kalau di kota besar udah jarang itu tumbuh-tumbuhannya, tapi kalau di Jember saat itu dan mungkin sampai sekarang masih cukup banyak. Lalu memulai bisnis ini 2019. Nah, EcoPrint ya Bu ya. Nah, EcoPrint ini teknik apa Bu? Coba diceritakan ke. EcoPrint itu adalah seni olah kain. Jadi eco itu berasal dari kata eco, alam. Printnya sendiri pencetakan. Jadi seni olah kain itu pencetakan yang semua berasal dari alam pada media yang tentunya juga harus berbahan dasar serat berserat alam. Jadi tidak ada yang mengandung polyester dan sebagainya. Ada pewarna, tidak ada sintetis, Bapak. Jadi pewarnaannya pun juga dari alam. Alam itu dari apa saja? Misalnya dari daun, dari kayu, kulit kayu, akar, bunga, dan motifnya pun juga semua juga dari alam. Alam itu apa ya? Yaitu bunga misalnya, dan itu semuanya. Jadi tidak ada bahan kimia di sana. EcoPrint, keunggulan dari EcoPrint setelah saya pelajari itu ternyata ramah lingkungan, iya. Tidak mengandung bahan kimia. Kalau toh pun mengandung bahan kimia sedikit, dia ramah lingkungan dan tidak berbahaya untuk tubuh. Ya. Saat 2019 apakah sudah langsung punya merek atau tahun berikutnya? Oh tidak, Bapak. Waktu itu kan kami sebenarnya hanya sekedar hobi. Suka aja, jadi saya pakai sendiri, saya coba buat sendiri aplikasi di ini barang-barang tertentu. Akhirnya dari situ mungkin sedikit dikenal. Ada yang sedikit menyukai, ini kok begini, saya pengen juga begini. Ingin dibuatkan. Akhirnya dari situlah mulai tumbuh bisnis itu. Gitu ya. Jadi di tahun yang sama ya? Iya. Dan kebetulan setelah itu kan pandemi. Oh iya, betul. Nah, kenapa dari pandemi itu justru saya semakin besar.
Kenapa? Karena saya tidak boleh berkeliaran ke kota dan kemana. Jadi harus saya berkeliarannya ke hutan, mencari daun, dan saya produksi di rumah aja kan kita memang harus work from home ya. Jadi di rumah saja, dan itu mulai di situ dikenal dan sebagainya. Nah, menarik sobat KUKM, di saat pandemi pun kalau jiwa kita sudah memiliki jiwa entrepreneurship, maka tidak ada halangan. Seperti Bu Rosi ini begitu memulai 2019, kemudian awal 2020 ada pandemi sampai bahkan 2 tahun. Ternyata beliau cukup memanfaatkan diri untuk menempa ilmunya, kemudian menuangkan dalam sebuah karya, dan itu laku, gitu kan? Sehingga sobat KUKM tidak perlu khawatir, apapun segala problem bisnisnya pasti ada satu pemecahan. Itulah yang disebut jiwa entrepreneurship. Nah, salah satu yang membuat Bu Rosi ini terkenal pasti ada satu produk nih, Bu. Apa yang waktu itu pertama kali saya bikinkan terus apa ini? Waktu itu memang awalnya baju dan kaos. Baju ya? Iya, berupa kain juga. Waktu itu dibuat begitu, hanya setelah itu mungkin banyak produk turunan yang saya mengatakan produk turunan dari kami gitu. Kaosnya di EcoPrint depan belakang juga? Iya Pak, di EcoPrint dan di warna. Oh iya, ada contohnya. Nah, bajunya mungkin seperti yang saya pakai ini mungkin. Jadi termasuk jilbab bisa ya? Semuanya Pak. Semua bisa ya, sampai sepatu. Sepatu, sampai tas, sampai dompet, topi, dan semua. Nah, dari semua yang sudah pernah Bu Rosi kerjakan nih, apa yang paling tingkat kesulitannya paling tinggi? Tingkat kesulitan apa ya Pak? Apakah sepatu, apakah dompet, apakah saya yang tas? Kalau saya mengatakan tingkat kesulitan, terus terang mungkin saya tidak akan tahu karena kayak produk ini yang mengerjakan kan karyawan saya. Kalau kain bahan saya mengerjakan. Itu bagi saya tidak ada kesulitan. Tidak ada, penempelannya semua hampir. Iya, sama aja prosesnya. Iya. Mungkin kesulitan yang paling mendasar adalah saat bahan baku alamnya yang tidak ada, yang berkurang. Pernah? Ya, cuaca lagi Pak. Itu cuaca juga itu yang mungkin salah satu kesulitan karena kita kan memang bermain di alam tuh. Jadi kalau misalnya alamnya lagi hujan, kita juga nggak bisa cari daun. Kalau ataupun kita paksakan cari daun, mungkin nanti hasil pencetakannya juga belopor dan sebagainya. Itu karena kita memang alam. Jadi semuanya alam. Nah, yang menarik bagi pelanggan tentu saja tidak hanya produknya, tapi kualitas usahanya Bu Rosi ini sobat KUKM. Karena orang itu menikmati sebuah proses untuk menjadi punya pelanggan, punya klien, customer, dan relasi yang terus-menerus memesan produk itu tentu saja karena kepercayaan. Nah, kepercayaan ini penting dalam semua proses bisnis, utamanya dalam proses bisnis yang art ini Bu ya, karena bicara art itu artinya bicara seni. Nah, seni inilah yang dituangkan oleh Bu Rosi, kawan sobat KUKM, itu kemudian menimbulkan kepercayaan. Oh, saya pesen di Bu Rosi aja, tidak hanya karena kualitas, tapi tentu saja legalitasnya Bu Rosi ini jelas, tempat domisilinya jelas, kemudian legalitasnya sudah punya apa saja sekarang? Kebetulan yang ada NIB saya ada Pak, NIB, NPWP ya, terus merek sudah terdaftar, sudah terdaftar, sudah PDKI. Ya. Jadi 3 legalitas tadi membuat trust pelanggan tentu saja. Karena apa? Karena apa yang dipakai itu menimbulkan kebanggaan tersendiri karena ini limited ya. Pada saat Bu Rosi bikin model begini, pasti untuk bikin model lain model letaknya beda lagi gitu kan. Jadi kita sebut limited edition dalam setiap proses produksinya. Nah, yang menarik dari produk ini menurut customer, yang menurut pelanggan yang sudah repeat order itu apanya selain bahan daunnya, apa nih? Yang jelas mungkin ramah lingkungannya, eco-friendly-nya. Itu yang satu,
yang paling utama adalah limited edition. Limited edition. Jadi antara satu produk dengan produk lain tidak ada yang sama. Tidak ada yang sama. Baik itu motif, warna dan sebagainya itu tidak ada yang sama. Mungkin itu yang dimau, karena mungkin ada beberapa customer yang saya maunya begini, jangan sampai ada yang sama. Dan itu ada di dalam EcoPrint saya gitu. Jadi sesuai custom ya. Request dari pelanggan bahwa jangan sama ya, pasti bisa karena ini memang tidak sama, Pak. Memang tidak Justru sama. Itulah, Pak. Kalau diminta sama malah kami juga akan kesulitan. Karena bentuk daunnya aja sudah berbeda sama UKM. Jadi yang ditempel hari ini dengan besok pasti berbeda. Sama unsur hara tanah pun nanti akan menghasilkan hasil daun atau tanin itu berbeda pula. Oh gitu ya, Bu. Nah, kalau untuk warna yang bermacam-macam ini bagaimana tekniknya? Apakah ada daunnya saja yang berbeda atau ada penambahan warna? Sekali lagi kami semuanya alam. Jadi warna-warna yang muncul di sini, ini kita sebut tanin. Tanin itu zat yang keluar dari daun. Ini memang warnanya asli dari daunnya, Bapak. Oh, dari daunnya. Jadi imajinasi kita, jadi kalau kita misalnya pingin ini sekarang mau dibuat coklat semua, berarti nanti daunnya apa semua. Mau dibuat warna-warni, jadi kita pilih daunnya. Ini pasti keluarnya begini. Kalau untuk yang berwarna begini, ini ada penambahan zat warna. Oh, yang ini bahan dasarnya itu ada penambahan zat warna. Nah, penambahan bahan dasar ini sebelum apa sesudah? Bersamaan. Oh, bersamaan. Oh, gitu ya. Untuk satu sesi kain ini berapa waktu yang dibutuhkan? Itulah EcoPrint disebut slow fashion. Karena kalau misalnya kita dari awal untuk menjadi ready begini, itu 3 minggu. Dari proses dari awal itu 3 minggu baru sudah ready. Itu untuk kain ya, Pak. Kain. Baru nanti kalau misalnya kita buat tas, sepatu dan sebagainya, kita ke penjahit lagi. Itu bisa ya mungkin sebulan atau 2 bulan baru. Penjahitnya sendiri atau ada penjahit luar dari Rosi atau sudah punya? Itu memang sudah partner. Sudah partner ya. Jadi termasuk karyawan saya. Kainnya kan sudah mengetahui ya, karena kan mungkin penjahit yang biasa deh, penjahit yang model begini kan ya, berbeda. Beda, Bapak. Jadi penjahit baju dengan penjahit topi, dengan penjahit sepatu, penjahit tas itu beda semua. Ya, karakternya menyesuaikan, ada penjahitnya menyesuaikan karakter yang dijahitnya juga. Nah, tentu saja Sobat KUKM pingin tahu nih Bu, untuk satu proses produksi ini, katakanlah kain ini ukuran standarnya berapa, kemudian harga jualnya berapa? Kalau untuk kain itu memang standar kain itu adalah kan 110 sampai 115 dan untuk panjang saya memotongnya itu 2 meter 2,25 sampai 2,5. Jadi tidak akan terlalu kecil untuk orang yang agak big dan tidak akan terlalu gede untuk orang yang mungkin size-nya kecil gitu. Jadi untuk laki perempuan itu masuk ya? Itu satu jenis baju ya. Itu sampai berapa tuh untuk kain yang ukuran begitu? Jenis kain, Pak. Kalau jenis katun primissima kami biasa jual 350. Kalau yang sutra, ada itu sutra bisa sampai 1 juta. Ada yang jenis kain katun rayon itu bisa sampai 800.000. Jadi yang paling murah katun ya? Katun. Katun itu bisa diimplementasikan juga untuk kaos juga? Bisa. Bisa ya? Nah, jenis-jenis kain apa saja yang tidak bisa diimplementasikan dengan daun EcoPrint? Yang jelas kain yang mengandung polyester. Polyester itu ada plastik. Itu nggak bisa. Nggak bisa ya? Jadi kain semuanya harus berserat alami. Bisa nabati ataupun hewani gitu? Bisa. Bisa ya? Bisa. Nah, menarik ini Sobat KUKM karena kain jumlah jenisnya banyak yang bisa diimplementasikan, artinya bisnis ini pun menjadi menarik karena kita bahannya, Ibu tadi ceritakan bahwa bahannya itu ada di sekitar kita ya. Nah, sekarang tadi bicara kain yang tidak terbatas, pokoknya dia tidak punya sifat plastik. Nah, sekarang daunnya nih Bu, daunnya apa yang nggak bisa diimplementasikan? Kalau saya mengatakan sepertinya semua daun. Oh, bisa. Semua tumbuhan bisa. Semua tumbuhan bisa. Semua tumbuhan bisa.
tergantung konsep kita. Misalnya alam, jadinya mungkin bisa, gitu. Semua daun bisa Pak. Bisa ya? Rumput aja bisa. Oh gitu? Iya Pak. Luar biasa. Rumput banyak sobat UMKM di sekitar kalian. Ya. Itu bisa diimplementasikan. Pada saat kita mengambil bahan nih Bu, itu sampai expirednya berapa untuk bisa dipakai. Jadi pada saat diambil, disimpan, expirednya sampai berapa hari harus segera dipakai, harus segera diimplementasikan. Itu yang bikin mahal. Oh. Kenapa? Karena saya membuat daunnya harus fresh. Fresh from the oven. Fresh. Jadi dan daun itu sekali pakai. Setelah ditempel, dikukus, sudah dibuang. Sudah. Tapi besok mau buat lagi, kita cari lagi, dibuka lagi, buang. Tidak bisa disimpan? Tidak bisa, Bapak. Karena original dari teksturnya itu harus benar-benar menunjukkan dia fresh ya Bu, yang langsung ditanamkan di kainnya. Ya. Gitu Sobat UMKM. Artinya nggak bisa nyetok nih ya. Jadi kalau kalian mau banyak rumput, ambil rumput dulu disimpan, nggak bisa. Butuh yang fresh sehingga itu akan melekat. Nah ini tahannya ini Bu, tahannya berapa lama gitu kalau apa nih kain expirednya? Iya. Daya lekatnya lama selama nanti perlakuan pencucian itu tidak sama. Hanya jangan pakai kimia lagi. Oh, nyucinya jangan pakai bahan kimia. Justru kalau misalnya pakai air aja Pak. Pakai air aja, atau mungkin kalau yang tidak mengandung, minimal kalau pencucian tidak mengandung bahan pemutih. Jadi misalnya sabun cuci piring, tidak boleh dicampur juga ya. Sabun cuci piring, sabun itu yang bisa dipakai, misalnya sampo itu baru bisa dipakai. Bisa. Itu yang kan mereka tidak pakai bahan pemutih. Tapi untuk proses pertama saat dia sudah diimplementasikan kan ada penjemuran Bu ya. Ya. Nah kemudian cuci pertamanya itu butuh waktu katanya ya, berapa hari dari oksidasi, itu namanya oksidasi. Oh, proses oksidasi. Oksidasi setelah proses ini kita oksidasinya tuh seminggu. Oh, 1 minggu. 1 minggu tuh dijemur, diangin-anginkan. Bukan dijemur ya, diangin-anginkan. Berarti kalau dijemur nanti takutnya di bawah matahari, ini tidak boleh di bawah matahari langsung. Jadi diangin seminggu baru dicuci air aja. Oh, dicuci air aja dan langsung bisa dipakai. Ya, makanya perlu proses, utamanya untuk yang produk-produk yang sudah langsung dijahit, diimplementasikan di dompet gitu ya. Nah kalau mengenai pemasaran Ibu, pasti Bu Rosi selama sampai dengan 2023 banyak sekali customer yang repeat order. Nah mereka itu kemudian akan bicara ke temannya tentang produknya Bu Rosi. Nah itu adalah bagian dari marketing dan salesnya Bu Rosi. Kanal apa aja yang Ibu sudah lakukan untuk proses pemasaran? Kalau pemasaran mungkin selama ini masih offline juga iya, online juga iya Pak. Online menggunakan kanal apa? Sosmed ya, di IG. IG-nya apa? Rosi Ecoprint _Jember. Rosi Ecoprint _ Jember. Lalu setelah IG ada lagi? WhatsApp mungkin ya, hanya WhatsApp dan TikTok aja. TikToknya sama? Sama, Rosi Ecoprint Jember. Rosi Ecoprint Jember. So kalau TikTok ya, itu bisa ngikutin TikToknya Bu Rosi. Mungkin satu saat ada promo saat live. Nah kalau di WA Bu, WA-nya berapa? WA 0889 8939 2514. Jangan lupa Sobat UMKM untuk pesan langsung produknya Bu Rosi dengan custom sesuai dengan pilihan, mau topi, mau shawl, ya, mau topi mau model-model kulit, sepatu, bahkan sepatu yang kanvas maupun kulit ya. Tas, ya. Oke. Itu bisa langsung dipesan melalui kanal digital dan juga mungkin saat berkunjung ke Jember, daerah mana tadi Bu Jembernya? Sembolan Jember, langsung merapat cari di Google Map Rosi Ecoprint. Ya. Nah, kembali lagi ke bisnisnya Bu, sampai dengan 2019 dan 2023 peningkatan usahanya pasti tidak hanya dijual di Jember kan. Nah,
ada gerai apa yang sudah menggelar karyanya Bu Rosi? Kalau itu mungkin saya pernah ikut pameran saja Pak. Okay. Jadi di lokal sih, belum sampai ke luar negeri juga, di lokal ya mungkin sampai hanya Jogja, Jakarta, Jakarta, Malang, Surabaya, Jember tentunya. Jember. Dan tentu saja meskipun pamerannya lokal, tapi kan pengunjungnya ada yang benar Bapak. Dari luar ya. Saya dengar ceritanya sudah dipakai juga dari pengunjung-pengunjung yang dari luar yang datang saat itu di Bayan Jakarta, Jogja. Nah, pasti mereka punya testimoni nih, jadi ceritakan Bu ke Sobat KOKM. Kan yang testimoni ya dari atasi Pak. Kebetulan yang pernah pakai itu atasi Bahrain, Yaman. Dan kebetulan yang kemarin ini beliau dari Malaysia. Dan beliau adalah salah satu yang repeat order. Beli waktu beliau ke sini, setelah itu beliau menghubungi saya. Dan custom beliau meminta tolong saya dibuatkan kemeja seukuran saya. Padahal beliaunya dia ada di Malaysia. Lalu cara ngukurnya gimana? Beliau kasih foto aja. Foto aja. Silakan ya memang saya sudah pernah ketemu. Tapi kan coba tengok. Bisa buatkan. Dan insya Allah mungkin besok Senin ini dikirim. Saya kirim. Jadi sudah ekspor saya Pak. Sudah ekspor ya. Sobat UMKM, sebuah bisnis yang dirintis dengan konsisten ya, tentu saja akan membuahkan hasil. Nah, konsistensi itu langkahnya tentu saja mulai dari bagaimana pelanggan itu trust. Tidak hanya sekedar ikut kamera, tidak hanya sekedar promosi, tapi kuatkan usahanya melalui legalitas. Pasti transaksinya bakal meroket karena setiap pelanggan yang senang, yang percaya terhadap produknya itu akan menjadikan usaha kita ini akan berkelanjutan. Karena semua usaha itu yang dibutuhkan kan berkelanjutan. Ya, bicara berkelanjutan tentu saja kita akan tidak lepas dari bagaimana komunitas itu bicara. Ya kan Bu, pasti Bu Rosi punya komunitas nih EcoPrint apa yang sudah diikuti selama ini? Saya hanya punya satu komunitas Bapak. Adalah Pak Karti. Komunitas saya itu kebetulan komunitas se-Jawa Timur. Pak Karti adalah perajin kain, kriya, kain, kulit art Indonesia singkatan. Art Indonesia. Ya. Oke, nah, jadi itu se-Jawa Timur. Jawa Timur ya. Kebetulan saya komunitas di Jember saya tidak ikut Pak. Tidak ikut. Nah, artinya dari komunitas itu kan karena satu visi ya, bicara kriya, bicara art, bicara fashion, pasti ada selalu sharing-sharing. Itulah yang menimbulkan bagaimana intuisi bisnis kita menjadi terus berkembang. Karena kalau kita bisnis sendiri hanya terkungkung di dalam bisnis sendiri, pasti kita nggak bisa melihat bagaimana kompetitor, bagaimana kebutuhan pelanggan, permintaannya seperti apa sekarang yang up to date. Itulah pentingnya kita masuk ke dalam sebuah komunitas dan juga berjejaring. Nah, sedikit pengenalan Bu, bagaimana kemudian Ibu memberi tips atau mungkin punya reseller mungkin dalam proses pemasarannya Ibu? Reseller ada Bapak, tapi karena kami ini handmade, kami tidak pakai reseller Pak. Oke. Jadi hanya khusus custom dan dilayani sendiri oleh Bu Rosi. Nah, bagian terakhir dari Sinobar kali ini semoga memberi inspirasi bisnis kepada Sobat UMKM dimanapun berada. Nah, kita dengarkan dulu motivasi ini kepada Sobat UMKM dimanapun berada dari Bu Rosi. Dalam semua usaha itu kita harus fokus, tekuni, yakin, yang optimis lah. Itu yang jelas memang harus fokus, itu yang penting harus fokus. Dan mengembangkan relasi itu tentu ada, dan itu dengan trustnya itu yang perlu dijaga. Dan saya pikir setelah trust ini didapat dari mana, itu mungkin salah satunya ya dengan legalitas saya. Karena dengan legalitas yang ada dan sebagainya, mungkin
semuanya akan berpikir, oh berarti ini terdaftar, berarti ini tidak ilegal lagi gitu mungkin ya. Jadi legalitas sebenarnya perlu dalam semua usaha. Legalitas itu bukan hanya untuk sekedar bergaya-gayaan atau punya-punyaan aja ya, tapi memang itu perlu dan penting dan harus dipunya setiap pelaku usaha. Gitu. Iya. Nah, sahabat UKM, jangan lupa apa yang disampaikan oleh Bu Rosi tadi, yang saya garis bawahi adalah fokus, komitmen, serta terus meningkatkan diri bagaimana produk ini akan terus bisa berkelanjutan. Karena kalau kita sudah memulai bisnis, kita fokus tidak kemana-mana, maka niscaya produk kita itu dan usaha kita akan terus meroket. Ya. Sedikit tambahan dari saya, dalam perjalanan hidup, kalian wajib mengambil risiko. Jikalau engkau berhasil, pasti akan bangga. Jikalau engkau gagal, maka kamu akan bertambah bijak dalam langkah selanjutnya. Sampai ketemu lagi di Sinobar, podcast Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.